بلغ سيدنا واغفر يا واسع يا أرحم يا أرحم يا أرحم فرج على المسlimin. Bersama-sama bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatillah wa qurbillah wa sawabillah. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa وجملني بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi barakatihi tatanazzalur rahmat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa addim wa majid ala habibina wa nabiyyina wa qudwatina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. فقال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران. الحديث أو كما قال. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang saya hormati para alim, para ulama, para asatid wal asatidah
Yang saya hormati para sesepuh, para tokoh yang hadir pada kesempatan kali ini, jajaran pengurus takmir Masjid An-Nur Cilacap yang saya hormati, para hadirin wal hadirat, mustami'in, mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut kita bersama-sama pada kesempatan kali ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang kita panjatkan dari awal bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, berkatilah kami di bulan Sa'ban, sampaikanlah ya Rabb usia kami masuk bulan Ramadan. Alhamdulillah, saat ini kita berada di hari yang pertama bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang di dalamnya begitu banyak kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang sebelum-sebelumnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berikan kepada kita contoh-contoh teladan yang baik, dan mudah-mudahan kita bisa melakukan dan mengikuti tindak tanduk beliau, dan kelak kita dikumpulkan beserta umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, hadirin, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu. Bahkan Ramadan persiapannya luar biasa. Kalaulah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan Ramadan dengan begitu rupa, baik zahir maupun batin, maka Ramadan kali ini bisa berdaya dan bermakna guna jikalau kita persiapan yang matang sebelum bulan Ramadan. Rasulullah mencontohkan betapa bulan Ramadan itu bulan yang mulia, bulan yang ditunggu-tunggu, maka kebaikan-kebaikannya di dalamnya banyak kita lakukan dan kita dapatkan. Maka ma'aslah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sampai kemudian kita mengikuti apa yang diucapkan, disabdakan Kanjeng Nabi Muhammad, man fariha biduhuri Ramadan, barang siapa yang bersuka cita senang akan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu alan niran, maka diharamkan jasadnya masuk api neraka. Niku mek seneng tok datangnya bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan seneng datangnya bulan Ramadan nopo senep? Seneng nopo seneng? Alhamdulillah. Maka bentuk bukti bahwasanya kita seneng datangnya bulan Ramadan, maka para jamaah sekalian harus dibuktikan. Kalau ada orang yang kemudian laki perempuan remaja mengaku saling mencintai, buktikan cintanya dengan apa? Melamar dan juga menuju ke akad nikah. Boten usah dieler-eler mriko ngatul ngelok ngalor, tapi kemudian dieler tok gak dinikah-nikah. Niku jenenge ora cinta, tidak senang. Maka kalau kemudian kita cinta datangnya bulan Ramadan, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, maka ayo kita buktikan kecintaan itu, karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bulan Ramadan ini luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang telah diwajibkan kepada orang-orang umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Para jamaah sekalian, di ayat 183 surat Al-Baqarah niki panjenengan hafal dan sering kita juga mendengarkan. Ya ayyuhalladzina amanu, disapa oleh Allah orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka yang tidak beriman tidak disapa,
maka alhamdulillah panjenengan adalah orang-orang yang termasuk dikatakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hadir dalam majlis ini, hadir melaksanakan ibadah salat berjamaah, salat subuh yang luar biasa di tempat yang indah seperti ini. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Puasa para jamaah sekalian yang dirahmati Allah adalah dalam bahasa Arab itu dikatakan al-imsak, al-asyam ay al-imsak. Puasa itu adalah al-imsak, yaitu ngeker, bahasa Jawa itu ngeker. Makanya awake dhewe niku lek 10 menit sakderenge waktu azan pas poso niku ana kata-kata imsak, 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 artinya tahan, menahan. Tapi lek umpamane diucapno bahasa Jawa ngeker, ngeker, engko itu iso sing di omah krungune melungker, melungker, melungker. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa luar biasa. Karena puasa di bulan Ramadan ini juga disyariatkan kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahkan para jamaah sekalian, puasa itu sudah dilakukan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Adam alaihissalam niku kemudian melaksanakan puasa di ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15, ketika Allah menurunkan Nabi Adam dari surga menuju ke dunia, maka kemudian badannya terkena sinar matahari dan kemudian menjadi menghitam. Ketika itu kemudian beliau diperintahkan untuk melaksanakan puasa di tanggal 13, 14, 15, kemudian badannya, kulitnya semakin menjadi putih dan putih, maka dinamakan ayyamul bid. Kemudian para jamaah sekalian, Nabi Musa alaihissalam itu juga mendapatkan syariat puasa. Puasanya mereka bagaimana? Puasanya adalah 1 tahun puasa, 1 tahun libur. 1 tahun puasa, 1 tahun libur. Nabi Ibrahim alaihissalam juga disyariatkan melakukan puasa. Puasanya bagaimana? 6 bulan puasa, 6 bulan libur. 6 bulan puasa, 6 bulan libur. Nabi Daud alaihissalam niku juga diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Niki top-topi puasa, 1 hari puasa, 1 hari libur. 1 hari puasa, 1 hari libur. Baru umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian disyariatkan untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kados-kados hari pertama kok mulai lemes ngoten iki nggih. Ngajine memang kados ngoten nggih. Alhamdulillah kula husnudzon wa ta'ala jenengan qiyamul lail sudah dimulai. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka ketika datang bulan Ramadan niku orang-orang bersukacita. Saking bersukacita nih para jamaah sekalian, wali-wali zaman riyen kemudian dikumpulkan itu anak-anak kecil-kecil, diajarkan kemudian nyanyian-nyanyian yang bisa menggugah mereka datangnya bulan Ramadan semakin cinta. Panjenengan insyaallah saged niki. Dayoi. Ayo dijawab nggih. Dayoi. Beberno. Klosoi. Tembelen jadah, jadai mambu, pakakno asu, asuwe mati, guaan. Koyok-koyok ini gak nyambung nih jane. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah sekalian sing ketok sudah lemes dan kemudian senden, nyaman, PW, niku tidak usah diganggu, sedang menikmati suasana yang oleh malaikat sedang dikipas-kipasi. Engko lek wis mari gak usah ditangekno, jarkan saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, niki lagu iki koyok-koyok lagu dulinan, tapi ternyata mengandung filosofi yang luar biasa.
Apa filosofinya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah? Ramadan itu bagaikan tamu. Maka enggak heran kalau kemudian di spanduk-spanduk di pinggir jalan diucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Apa maknanya? Itu dayoe awake dhewe niku adalah tamu kita. Dayoe beberno. Artinya apa? Ayo kita sambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita, hatinya dilebarkan, hatinya sing seneng, dijembarno. Maka kemudian orang yang melakukan kegiatan kebaikan biasanya ono gudone. Wong melakukan ibadah niku ono gudone. Lah bulan Ramadan sing gudo niku kudu setan, karena di bulan Ramadan surfidatis salatin, yaitu para setan-setan sudah dipenjarakan, sudah dikerangkeng. Sakniki mungsune awake dhewe sinten? Hawa nafsunya kita kiambak-kiambak. Maka para jamaah sekalian niku luwih dahsyat. Maka kok kemudian dibeberno kloso, kok kloso nih kemudian bedah, maka tembelen jadah niku napa? Tetel niku sifatnya gimana? Lengket. Ketika lengket niku para jamaah sekalian, awake dhewe bagaimana membikin tetel niku luar biasa. Jadah niku lek gawe luar biasa. Makane ono kalimat orang-orang Arab niku mengatakan man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Artinya apa? Jadah iku lek gawe niku luar biasa, dikeluarkan tenaganya, diudak-udak dan abot gawe jadah niku abot, kemudian ditumbuk-tumbuk lagi. Artinya apa? Sekuat tenaga. Ketika kita kok kemudian menggunakan tenaga yang sekuat-kuatnya dengan semangat yang luar biasa, maka para jamaah sekalian, itu pun masih yang namanya godaan akan datang kepada kita. Maka jadae mambu kuaan pakakno asu. Maka ketika itu para jamaah sekalian, ketika jadah itu kemudian yo sifatnya lengket, yo gampang mambu, maka awake dhewe ketika itu kongkon pakakno asu. Artinya apa? Ayo kita berikan sodakoh kita, keluarkan infak kita, keluarkan zakat kita. Wong lek kemudian bersodakoh, yo ojo kemudian diundat-undat kekno sopo ae. Lah kok kemudian asune mati guaan kali. Ingat, yang namanya sungai itu tempatnya sepi. Lah di mana tempat sepi? Adalah kita di masjid kita yang enak untuk berdoa, yang enak untuk melaksanakan ibadah adalah di tempat-tempat khalwat seperti itu, tempat di mana kita di musalla di masjid kita. Maka ayo kemudian kita melakukannya, ramaikan kita di masjid, di mana masjid adalah tempat yang koyok-koyokane sepi. Masjid gue ramai alhamdulillah ketika waktu-waktu sholat berjamaah. Maka para jamaah sekalian, di bulan Ramadan ayo kita jadikan masjid niki semakin ramai. Karena apa? Berkah bulan Ramadan. Maka ma'asul hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awake dhewe niki di bulan Ramadan luar biasa. Bahkan kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu dikatakan para ulama kita mengatakan menggambarkan niku koyo al-Ramadan kal madrasah. Ramadan niku koyo sekolahan. Terus pun di sekolahan niku lek arek daftar nang gene sekolah iku biasa nih hari-hari pertama niku luar biasa, senengnya, semangatnya luar biasa. Ibu bapak ngeterno nang gene sekolahan itu hari-hari pertama. Luar biasa para jamaah sekalian, disiapkan sepatunya baru, disiapkan tasnya juga tas yang baru, baju seragamnya juga baru, buku nih baru, semua alat-alat tulisnya juga bagus-bagus, baru-baru, berangkat dengan semangat yang luar biasa. Bapak ibu juga mengantar. Awake dhewe para jamaah di bulan Ramadan nggih ngoten. Karena di awal-awal bulan Ramadan semangatnya masih luar biasa, maka ketika itu awake dhewe gak ono sing jenenge masjid, gak ono sing musala niku sepi, semuanya itu kemudian penuh
Karena apa? Masih semangat, karena kelasnya masih kelas pertama. Makanya di dalam bulan Ramadan awaluhu rahmah, Ramadan itu awalnya adalah rahmati Gusti Allah, wa ausatuhu maghfirah, dan kemudian tengah-tengah Ramadan 10 hari yang kedua adalah ampunani Gusti Allah. Wa akhiru idkun minan nar, 10 hari yang terakhir adalah idkun minan nar, terbebas dari api neraka. Niki semakin awake dhewe niku kemudian semakin ke belakang semakin besar tantangannya. Maka maknanya bisa jadi seperti ini, barang siapa yang ingin mendapatkan surganya Allah, terbebas dari api neraka, maka dia harus lulus dhisik di kelas maghfirah, ampunani Gusti Allah. Kalau orang itu sudah mendapatkan ampunan Gusti Allah, insya Allah gampang masuk surga. Dan orang yang ingin mendapatkan maghfirahnya Allah, ampunannya Allah, kudu lulus dhisik di kelas yang jenenge rahmati Gusti Allah. Maka para jamaah sekalian, ketika kita di bulan Ramadan 10 hari yang kedua ingin mendapatkan ampunan, ayo kita di 10 hari pertama niki, semasa di mana Allah menggelontor berbagai kemudahan-kemudahan dengan rahmati Gusti Allah, kita gunakan waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya. Maka para jamaah sekalian, ojo koyok sindirani lari-lari niku. Marhaban ya Ramadan, awal bulan rebutan panggon, tengah ulan ngentekno rawon, akhir bulan rebutan diskon. Nggih napa mboten? Nggih, awal bulan ya Allah wau dalu rebutan panggon. Wong iki jende omah sajadahe wis ana di masjid, panggonanku. Nggih napa mboten? Nggih, terjadi termriki. Wonge teko, alhamdulillah. Mari ngono tengah wulan, wis mulai rada kendor. Mari ngono wong-wong wis nang dindi bukber gak mari-mari. Bukber alumni SMP, bukber alumni SMA, bukber alumni niki, alumni konco komunitas ini, bukber ngentekno rawon. Masjidnya mulai sepi. Arek-arek ya ketok-ketoke apik. Bukber bersama sakniki, setelah bukber kira-kira niku melaksanakan sholat tarawih napa mboten? Lah niki lah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Akhir bulan rebutan diskon, tambah budone tambah tinggi. Maka ketika itu yang ramai bukan masjid lagi, tapi yang ramai adalah mereka melakukan yang namanya zakat mall. Sing rame ku ndek ngene mall-mall rame. Orang-orang itu wawaf khusyuk golek rego sing paling murah, ya Allah, istiqomah. Mari ngono sa'i yo ngoten niku. Luar biasa. Rebutan diskon. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka kelas-kelas niki para jamaah sekalian, kalau kita sudah lulus di kelas pertama rahmati Gusti Allah, insya Allah gampang masuk kelas yang kedua, ampunani Gusti Allah. Kemudian kalau lulus di kelas yang kedua, insya Allah masuk yang berikutnya, yaitu masuk ke dalam, yaitu yang ketiga, yaitu fase di mana Allah akan memasukkan kita, memudahkan masuk ke dalam surganya Allah, terbebas dari api neraka. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, masih kemudian puasa niki tempatnya luar biasa, di mana kita kemudian semua amal kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikan bulan Ramadan ini semakin bulan yang paling indah. Seakan-akan bulan Ramadan ini adalah bulan yang terakhir, adalah hari-hari yang terakhir di mana kita hidup di dunia. Sebab lek ngoten napa, seakan-akan kita akan meninggalkan bulan Ramadan ini yang terakhir, maka semangat kita adalah semangat yang betul-betul luar biasa. Ibadah yang kita lakukan adalah ibadah persembahan yang paling baik. Maka kemudian sembari kita berdoa kepada Allah, ya Allah pertemukanlah daku ya Allah menuju bulan Ramadan berikutnya. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bulan Ramadan hikmahnya luar biasa. Maka
di antaranya kemudian kenapa Allah mensyariatkan bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa niku maknanya luas sekali para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka para jamaah sekalian, kalau kita kemudian di bulan Ramadan niki kok kemudian bisa melakukan dan juga melaksanakannya dengan baik, maka kita akan mendapatkan kemanfaatan yang baik. Maka kalau kemudian kita membawa semangat yang banyak, insya Allah dapatnya juga banyak. Tapi kalau membawa semangatnya sedikit, maka dapatnya sedikit. Biqadri ma ta'tani tanalu ma tatamanna. Seperti itu yang kau usahakan, kau juga akan mendapatkan seperti itu yang kau dapatkan. Kalau kita kemudian semangatnya mek nggawa sak cangkir, ya awake dhewe entuk sak cangkir. Lek awake dhewe nggawa sak ember, maka sing kita dapat hanyalah satu ember. Tapi lek awake dhewe betotong, insyaallah ya betoke entuke sak tong. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayo gedekno semangati awake dhewe ibadah di bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang dilakukan. Awake dhewe di antaranya niki duduk kados ngeten niki luar biasa, duduk di dalam majlis ta'lim. Maka para jamaah sekalian, di bulan Ramadan luar biasa duduk di dalam majlis ta'lim niki mendapatkan pahala yang luar biasa. Julusuka sa'atan fi majlis ilm, dudukmu sesaat di dalam majlis ilmu khairun, lebih baik daripada melaksanakan 1000 rakaat salat sunnah. Panjenengan nanti ya melaksanakan salat ibadah sunnah 1000 rakaat nate dereng kula mboten tahu cekan. Lah para jamaah sekalian, tapi barokah panjenengan duduk di majlis seperti ini luar biasa. Itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Di dalamnya kemudian kita belajar apa itu bulan Ramadan, apa di dalamnya kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau mau masuk bulan Ramadan, beliau kumpulkan para sahabat-sahabatnya, kemudian diberitahukan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan. Lau ta'lamuna ummati ma fi Ramadan, andai kata umatku itu tahu apa-apa yang ada di dalam bulan Ramadan, la tamannau an takuna sanah kulla Ramadan, maka dia menginginkan seluruh tahun itu menjadi bulan Ramadan. Saking indahnya bulan Ramadan, saking bagusnya bulan Ramadan. Maka para jamaah sekalian, banyak belajar di dalam majlis taklim langkung saya. Sebab kalau sesuatu ilmu yang kemudian kita dengarkan, kemudian kita masukkan ke dalam otak kita, masuk dalam hati kita, kemudian kita lakukan, akan menjadi tambah yang namanya pahala, karena kita melakukan ibadah itu dengan menggunakan ilmu. Maka para jamaah sekalian, di situ juga kemudian kita akan melihat bagaimana mendengarkan dari para guru-guru kita, apa itu Ramadan, apa yang menjadikan syarat puasa, sunnah puasa, kemudian yang membatalkan puasa, apa saja secara fikih. Nanti akan diterangkan di situ. Meskipun kita sudah tahu, tapi dengarkan lagi sehingga kemudian tambah lagi pengetahuan kita. Sebab kadang-kadang para jamaah sekalian wis bolak-balik belajar, kadang-kadang yo ora paham, yo kadang-kadang yo ora dilakoni. Itu jenis jarkoni, iso ujar ora iso ngelakoni. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita ingin ketika kita mendapatkan ilmu, kemudian ilmu itu kita amalkan. Maka kemudian di situ juga ada yang diterangkan oleh para guru-guru kita tentang bagaimana yang membatalkan atau yang menghapus pahala puasa. Puasanya secara fikih masih boleh, masih dapat, tapi pahalanya hilang. Itulah yang kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang kemudian dikatakan pahalane puasa entek gara-gara melakukan hal-hal yang dilarang. Apa itu para jamaah sekalian? Sing paling gampang niku kemudian kalau kemudian kita lakukan, ono 5 macam perkara batalake ganjaran poso. Nomor 1 omong karo, nomor 2 ngrasani tonggo, nomor 3 atu-atu, nomor 4 sumpah
palsu. Nomor 5 aningali lawan jenis ganti nafsu. 5 perkara yang bisa membatalkan pahalane puasa. Yang pertama napa? Omong goro. Tidak boleh orang yang melakukan ibadah puasa apalagi di bulan Ramadan goro. Tidak boleh berbohong. Ini bisa mendapatkan apa? Menjadikan pahala puasanya hilang. Sing nomor kali napa? Ngerasani tonggo. Sing biasane rasan-rasan, sohibul rasan-rasan, niki di bulan Ramadan panjenengan ora usah rasan-rasan sih, meneng mingkem, baik-baik panjenengan perbanyak bacaan zikir-zikir kepada Allah, perbanyak bacaan istighfar, perbanyak bacaan sholawat, syukur-syukur moco Al-Quran, luar biasa. Kemudian para jamaah sekalian, sing nomor 3 niku adalah adu-adu. Tidak boleh kita kemudian mengadu domba antar orang-orang satu dengan yang lain yang buatan angsal. Koyok-koyok awake dhewe ora ngedu, tapi ada orang yang kemudian merasa didu. Awake dhewe ora sadar, ya padha ae awake dhewe entuk yang namanya yaitu menghilangkan pahala puasa kita. Nomor sekawan sumpah palsu. Hati-hati sing biasane ten pasar, sing biasane dodolan, kemudian ada orang yang nawar sumpritayu iki kemono sing nawar 1000 padahal belum ada sing nawar blas. Pakai nama Allah apalagi pakai sumpah segala, maka orang ini termasuk adalah yang melakukan sumpah palsu. Maka orang yang sumpah palsu ini para jamaah sekalian, maka hilang pahala puasanya. Sing nomor 5 ojo lali aningali lawan jenis ganti nafsu, itu juga bisa menyebabkan hilangnya pahala puasa. Maka para jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, kita semuanya mempunyai anak-anak kita, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Maka ayo kita nasihati anak-anak kita perempuan terutama, nak lek metu tekan omana, hati-hati, ojo sampai buka aurat, tutupen auratmu. Bahkan orang-orang zaman dahulu, kakek nenek kita niku lek kemudian nasihatin gak macem-macem, nak lek awakmu dadi wong wedok, jangan jadi seperti buah mangga, ojo koyok pelem nak. Ya nopo pelem niku bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, lek kate tuku dijupuk diemek-emek kemudian diambu, niku lek tumbas pelem. Nggih napa mboten? Nggih. Jadilah nak seperti buah duren. Ya napa duren? Duren itu ambune luar biasa semerbak. Tapi wong sing kate ngutik kena rine dhisik, kate ngambung kena rine dhisik. Pingin nyoba, pingin nyacak, ya kudu dibelah. Artinya apa? Ya kudu dinikah dhisik nak, baru kemudian dinikmati. Maka para jamaah sekalian, luar biasa orang-orang zaman dahulu niku, meskipun gak qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, tapi mengandung nasihat-nasihat yang luar biasa. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ramadan niki hikmahnya luar biasa, di mana sing biasanya orang tahu petu, alhamdulillah malam kita di ba'da salat isya berjamaah tambah salat tarawih. Sing biasanya orang tahu nang masjid ketemu, karena kemudian di bulan Ramadan melaksanakan ibadah salat tarawih, kemudian kita setelah salat tarawih bersalam-salaman, silaturahim. Alhamdulillah setiap malam niku bertemu berjumpa silaturahim. Di mana? Di tempatnya Allah, di rumahnya Allah, di masjid yang kita cintai. Sing biasane awake dhewe niki para jamaah sekalian angel mlebu masjid, alhamdulillah bulan Ramadan niku membikin magnet masjid niku kemudian masuk orang-orang yang banyak. Para jamaah sekalian, ba'da salat subuh, mboten biasane di luar Ramadan kita banyak orang seperti ini. Mungkin hanya orang-orang yang tertentu saja. Tapi di bulan Ramadan gampang kita masuk ke masjid kita. Niki adalah hikmah yang luar biasa. Kalau kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian awake dhewe juga melihat bagaimana kepedulian kita kepada orang-orang lain.
kita bisa merasakan laparnya orang lain. Koyok-koyok awake dhewe niki wis paling gak penak, wis paling susah, ternyata masih ada yang lebih susah lagi. Makanya di bulan Ramadan niki para jamaah sekalian, kita juga merasakan bagaimana rasanya laparnya orang lain, maka kita gampang berbagi. Kemudian kita di waktu sholat atau sebelum waktu maghrib, kita kemudian memberikan makan takjil kepada orang-orang. Ada di masjid diberikan, ada di musola ada diberikan, mungkin juga takmir masjid, takmir musola niku sudah menyediakan dan sudah menuliskan tanggal sekian, bulan sekian niki bagian si fulan, besoknya bagian si fulan untuk memberikan buka takjil. Karena apa para jamaah sekalian? Man fattara shaiman min tamrin au sarabin bin halal, barang siapa yang memberikan makanan dan minuman yang didapatkan dari harta yang halal dan dia memberikan makanan itu untuk orang-orang yang berbuka puasa, sallat alaihimul malaikah, maka seluruh para malaikat Gusti Allah mendoakan fi saati Ramadan, mendoakan mereka itu di sepanjang bulan Ramadan. Wa shalla alaihimul Jibril Lailatul Qadar, dan khusus malaikat Jibril mendoakannya pada malam Lailatul Qadar. Niki wong sing gelem ngekei buka takjil. Maka para jamaah sekalian, panjenengan ibu-ibu, meskipun kemudian suatu saat kok wonten halangan datang bulan, jangan takut, panjenengan masih mempunyai banyak mencari lahan pahala. Di antaranya panjenengan lek goreng gedang goreng misalnya 10, di omah ono uang 5, separuh taruh di masjid. Kalau kemudian panjenengan biasa memberikan teh, panjenengan 1 morong derek nang masjid, alhamdulillah, niat untuk kemudian memberikan buka takjil. Ini luar biasa pahala nih. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, banyak kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Maka setiap saat bisa kita lakukan hal itu di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Makanya awake bulan Ramadan niki, hal yang kecil apapun akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai yang besar. Tadarus Quran, kita baca-baca Al-Quran, sing biasanya angel maca Al-Quran, alhamdulillah masuk bulan Ramadan awake dhewe diberikan kemudahan untuk membaca Al-Quran. Oke, awake dhewe mungkin baca Al-Quran hanya waktu malam Jumat tok, maca surat Yasin. Awake dhewe lek diundang mungkin juga membaca, tapi kadang-kadang ya lalai. Tapi di bulan Ramadan alhamdulillah, ayo gunakan waktu kita, diatur sedemikian rupa sehingga kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin mulai jam 3 pagi, jam 2 sudah mulai bangun, ibu-ibu sudah mulai masak untuk persiapan sahur, bapak tahajud malam dengan anak-anaknya dibangunkan semuanya, kemudian menuju ke masjid. Di masjid kita laksanakan sholat subuh berjamaah, lanjut dengan taklim subuh, kuliah subuh. Setelah itu aktivitas yang lainnya luar biasa. Bapak berangkat menuju tempat kerja, ibu kemudian mempersiapkan mulai dari pagi, resik-resik omah dan lain sebagainya. Masih sempat untuk berdoa, masih sempat untuk sholat duha, mungkin juga menghadiri majlis kecil-kecilan di kampung kita, membaca tadarus bersama dengan ibu-ibu. Masuk waktu sholat duhur, sholat berjamaah, masuk sholat asar juga berjamaah. Enggak lupa setiap ba'da sholat kemudian membaca membaca Al-Quran, mungkin hanya 1 juz, mungkin setengah juz atau 1/4 juz. Kemudian nanti lanjut asar kemudian kita melaksanakan sholat berjamaah, kemudian persiapan untuk berbuka, kemudian buka bersama-sama, takjil syukur-syukur di masjid bareng-bareng sholat berjamaah, masjid diramaikan, dan kemudian sampai sholat isya. Begitu seterusnya kita lakukan jadwalnya. Sebab para jamaah sekalian, lek wong itu kabeh melakukan kesibukan, kabeh ya sibuk. Semuanya sibuk. Sing boten sibuk niku tiang-tiang sudah meninggal dunia, ada di daerah yang namanya pekuburan samaan, niku boten sibuk. Oke. Maka para jamaah sekalian, awake dhewe harus mempunyai jadwal-jadwal itu yang kemudian kita masukkan ke daftar kesibukan kita masing-masing.
Kados ngaji ngaten iki, usahakan setiap hari panjenengan bisa mengikuti kados ngaten iki. Mesya dengan tenaga yang luar biasa, pun kantuk niki sudah dalam keadaan yang luar biasa, tapi sempatkan untuk hadir dalam kesempatan seperti ini. Ini luar biasa. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nek nuruti sibuk ya sibuk. Oke, sibuk terus pokoknya. Maka para jamaah sekalian, sibuknya itu sibuk manusia, tetap awake dhewe juga masih melakukan yang namanya zikir kepada Allah. Oke, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, wonten kisah niku nggih. Kisah di dalam kitab namanya Tafsirul Ashar. Tafsir Ashar niki dikarang oleh ulama Indonesia. Namanya adalah Buya Hamka. Di mana di dalam tafsir itu kemudian Buya Hamka berkisah, dulu ada seorang raja. Raja itu adalah Raja Iskandar Zulkarnain. Ketika beliau kemudian mempersiapkan bala pasukan tentaranya, dikumpulkan di salah satu tempat sebelum menuju ke medan tempur, karena jaraknya dari tempat menuju pertempuran yang amat panjang. Maka kemudian dia berpidato di hadapan para tentara-tentaranya. Wahai tentara-tentaraku semuanya, kita akan melakukan perjalanan yang jauh sebelum melakukan peperangan yang kita sudah rencanakan. Nanti kalian akan bertemu dengan sungai, yang sungai itu lebar. Maka saya wajibkan kepada kalian, bila sudah mendapati sungai itu, maka kalian ambil barang-barang yang berada di dasar sungai. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berangkatlah seluruh pasukan ini, dan betul dia mengarungi sungai, menyeberangi sungai. Dan ternyata di antara sekian pasukan yang besar itu, ternyata dibagi menjadi 3. Yang pertama para jamaah sekalian, ada orang yang melewati sungai itu, kemudian dia setiap ada sesuatu di bawah sungai, wonten watu, wonten sembarang kalir, dia ambil, masukkan ke dalam ranjangnya dia, masukkan ke dalam rangselnya tasnya dia. Sampai kemudian mencari ke kiri, mencari ke kanan, ke depan, ke belakang, digoleki kabeh sampai rangsele penuh. Maka ada gelombang yang kedua, kelompok yang kedua adalah orang-orang yang kemudian melintasi sungai itu, kemudian hanya apa-apa yang ada di bawahnya dia ambil, gak golek ke kiri, gak golek ke kanan, wis melintas saja. Dan kemudian kalau ketok yo dia ambil, keroso dijupuk, taruh di tasnya. Kelompok sing yang ketiga para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu ada kelompok yang kemudian hanya berjalan melintasi tok, wis gak lapo-lapo tok, melintasi tok. Esok harinya setelah semuanya sudah menyeberangi sungai, mereka dikumpulkan kembali oleh raja ini. Wahai seluruh pasukanku, kalian semalam sudah melakukan penyeberangan sungai. Saat ini silahkan keluarkan apa yang kau dapat dari sungai itu. Ternyata para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika mereka membuka tasnya, kelompok yang pertama langsung bersorak-sorai, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nopo? Karena yang didapat ketika itu adalah intan emas berlian yang dia dapatkan. Yang kedua para jamaah sekalian, rodok gelo, ya Allah, ya ento inten, ya ento emas, tapi gak sebanyak yang kelompok yang pertama. Kelompok yang terakhir, ya Allah, tambah menyesal karena apa? Tidak mengikuti perintah daripada raja. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa maksud dari cerita ini? Bulan Ramadan para jamaah sekalian sama seperti itu. Maka para jamaah sekalian, kalau kita mau mendapatkan banyak daripada bulan Ramadan, pahala yang banyak, ayo laksanakan dengan berbagai macam yang kemudian disyariatkan atau disunnahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Maka kita akan tidak menjadi orang yang menyesal seperti golongan yang kedua atau yang terakhir. Jadilah menjadi orang-orang yang kelompok yang pertama itu, sehingga kemudian kita mengumpulkan banyak dari pahala-pahala, dan tidaklah kemudian kita keluar dari bulan Ramadan ini kecuali Allah kemudian mengampunkan dosa-dosa kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah
سلام يا رفيع الشان والدرج أدفتي رات العالمين يا أهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وآمسنا في طريقاتهم ومؤافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام يا رفيع الشان والدرج أدفت ياجي رات العالمين يا أهيل الجود والكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ارزقنا السلامة والمنفعة والبركة والصحة والعافية قوة ظاهرا وباطنا اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطها فلاحا وآخرها نجاحا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Pangapunten ingkang kathah atas tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.